itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya, dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Coba itu dia bilang, pulang kok nak, ya, berdoa kok. Jam 12 malam berdoa, minta kok sama Tuhanmu, ya. Ingat, Tuhan cuma satu. Minta kok sama Tuhanmu, apa agamamu, pegang baik-baik, jalani di hidup ini, jangkau ke kiri, jangkau ke kanan. Kau jalani, karena Tuhanmu cuma satu. Pasti kau akan ketemu. Nah dari situ tuh, di situlah perjalanan spiritual gue sendiri selama 6 tahun. Gitu, gue mulai buka-buka Alkitab, Al-Quran, gue berdoa. Lalu kok berarti kalau buka Alkitab, Al-Quran dua-duanya dong lu jalanin? Iya kan, nyari tahu tentang lu perbandingan agama masuk. Iya, gue perbandingan agama. Gue bukan ke perbandingan agama, gue lebih mencari kesamaannya. Kesamaan. Karena menurut gue apa yang ada di dalam kitab itu adalah sejarah dari keberadaan Tuhan yang dituliskan, yang dinyatakan, yang disaksikan oleh para nabi dan utusan-utusannya. Jadi eksistensi Tuhan melalui orang-orang terdahulu. Secara sejarah, gue bisa mengetahui dari situ. Kan gue pengen tahu Yesus itu siapa, Isa itu siapa, Nabi Muhammad SAW itu siapa. Jadi gue pengen tahu. Kenapa? Karena gue mencari tahu akar permasalahan dari kenapa benturan agama ini bisa terjadi, padahal Tuhannya cuma satu. Karena di Kristen pun gue tidak pernah menemukan Tuhan itu 3 akhirnya. Satu ya? Satu. Gue kasih analoginya ya. Punten, lu ada sesuatu ya? Apa? Apa ya? Jenglot, jangan jenglot ya. Nggak bagus untuk perumpamaan ya. Ini aja. Ini alat lu ya. Ini. Oke, jangan ini. Ini agak sulit, kurang gede dia. Ini aja kali ya. Iya, coba. Ini nggak bisa gue belah-belah lagi. Coba gue ambil. Oh ini. Minum. Ceritanya begini ya. Kalau konsepnya itu ya. Jadi kan kalau di Kristen itu yang gue temukan, mohon maaf ya untuk yang umat Kristen, ini menurut Denny aja. Iya, ini dari apa yang Bang Denny pelajari. Nah, sendiri. Kalau kita lihat botol ini ya. Kau lihat dari sisi situ, aku lihat dari sisi sini toh ya. Berapa jumlahnya? Satu. Kita lihat dari belakang? Satu juga. Dari depan? Satu. Oke. Kalau saya lepas, dia jadi berapa? Satu itu dong. Oke. Ada berapa benda sekarang? 2. Cakep. Iya. Oke? Kalau saya tuang ini ke sini, ya kan? Anggaplah saya tuang. Jadi ada berapa benda di tangan saya? Ada 3 benda. Saya masukkan dia. Saya masukkan. Saya tutup. Ada berapa? Satu. Jadi dari satu source, maka hadirlah kehidupan itu. Jadi tidak pernah ada 3 source, 3 Tuhan, tidak pernah ada. Satu dia. Cuman akhirnya memang ada perbedaan. Kenapa perbedaan itu boleh ada? Karena perbedaan itu yang akhirnya membuat kehidupan. Kalau tidak ada perbedaan, semua sama, tidak ada kehidupan. Ibaratnya, contohnya apa Bang? Contohnya, kalau hanya ada hujan, tidak ada penguapan. Mati. Di mana hujannya? Benar. Kalau hanya ada lapar, tidak ada makan. Di mana hidupnya? Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu memang berbeda-beda dengan ada maksud dan tujuan yang akhirnya nanti akan dicerna oleh manusia. Maksud dan tujuan itu sesuai dengan hati dan pikiran manusia itu mau dibawa kemana kehidupan itu, mau dia bawa ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Jadi dari situ gue akhirnya paham bahwa sebenarnya Tuhannya satu, agamanya berbeda. Bukan berarti agama yang berbeda itu menjadi salah, tapi tergantung siapa yang mengemudikannya dan membawakannya.
Kenapa Kristen bisa jadi jelek? Karena ada oknum. Kenapa Islam bisa jadi jelek? Karena ada oknum. Jadi sehingga akhirnya tubrukan-tubrukan yang terjadi itu adalah usaha dari, ada orang bilang iblis atau apa terserah ya. Adalah usaha dari sebuah kepentingan. Ada kepentingan. Nah itu sering kali gitu, agama dijadikan kepentingan kan? Ada yang kepentingannya akhirat, tabrakan nama kepentingan dunia. Satu urusannya hablumin Allah, satu urusannya hablumin nas. Ya memang kayak gitu sih. Jadi disitulah gue akhirnya belajar bahwa apapun yang gue pegang dan gue yakini itu nantinya tidak akan menjamin sekalipun surga untukku. Tapi akhirnya kasih daripada Allah itu sendiri yang nantinya yang akhirnya memberikan gue kesempatan untuk hadir di sisinya. Gue baca dalam satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu ada, bro. Saya dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu bohong, nonsen. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu.